Kita mengetahui qada ini bukan dengan akal kita, tapi dengan basirah kita. Sebagaimana keimanan Allah ada, itu ada kalanya bidalil, ada kalanya bil ahli. Bidalil artinya kita mengarahkan akal dengan apa? Kalau premis lah, dengan apa? Kias-kias yang mantap, dengan kias-kias yang mantap. Sebab artinya juga akal, artinya kita dapatkan kebenaran. Ada yang iman itu bil ahli, langsung dikasih oleh Allah itu kasaf, dan akhirnya mengetahui tentang wujud Allah, tentang betul-betul Allah, dan itu hanya bisa dicapai dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin wa ma yasha'una illa an yasha' Allah. Qala ta'ala wa qul alhamdu rabbika faman syaa falyu'min faman syaa falyakfur. Wa qala ta'ala faminkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yazidu fil umri illa al-bir wa la yaruddu al-qada illa du'a wa inna ar-rajula la yukhramu rizqa bidambin yusibuh. Sadaqallah wa sadaqa rasul karim man amala dzalika min asy-syirki wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin rahimahullah, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, taisir, fadl, inayah, berkah, rahmat Allah masih senantiasa kita rasakan sampai detik ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini merupakan wujud rasa syukur kita atas semuanya. Lalu kita ditambahkan lagi semuanya. Amin ya Allah. Hadirin rahimakumullah, hijabnya jadi kecil ini. Jadi gede. Oh bisa. Oh ini. Setengah 9. Tidak usah lama-lama, sampai lebih dari jam 9. Yang mana pembahasan kali ini tentang masalah rukun iman yang terakhir. Apa rukun iman yang terakhir? Iman bil qada wal qadar. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya minal mu'minin. Amin. Hadirin rahimakumullah, sebagai pendahuluan, tidak ada dalam Islam, ajaran Islam yang paling banyak perdebatannya dalam ilmu tauhid itu kecuali dua. Yang akhirnya terjadilah firqah-firqah, golongan-golongan, aliran-aliran Islam sampai 73. Itu dimulai dari keyakinan akan keimanan. Semuanya sepakat. Orang Islam rukun iman itu ada 6. Terus dalam masalah ketauhidan tentang sifat-sifat Allah juga ya sepakat bahwa sifat Allah adalah al-mutasif bikulli kamal, yang bersifatan dengan semua sifat kesempurnaan. Tidak terbatas sifat Allah itu, tidak terbatas. Berapa ada sifat Allah tidak terbatas. Makanya wajib itu adalah 20, tapi tidak terbatas sifat wajib Allah. Nah,
dalam sifat wajib yang paling terjadi perdebatan, polemik yang tidak habis-habisan sekarang itu masalah kalam, firman Allah, tentang kalam Allah. Seperti apa sih kalam Allah itu sebenarnya? Itulah yang terjadilah sampai aliran-aliran Islam itu banyak itu seperti itu. Nah, juga satu, yang kedua tentang masalah kodo-koda. Masalah kodo-koda itu juga terjadi perdebatan yang sangat luar biasa kalau kita sudah dalam sejarah Islam. Dimulai dari apa? Semenjak zamannya sahabat Ali wal perang dengan Muawiyah, akhirnya terdesak pasukan Muawiyah, akhirnya apa? Tombak, di atas tombak itu ada dikasih Al-Quran. Kita damai dengan Al-Quran. Nah, akhirnya lah awal di situ perpecahan umat Islam itu di sana. Ada Mu'tazilah, ada Jabariyah, ada macam-macam gitu. Nah, supaya kita mulai dengan tadi yang dibaca. Untuk kita Ahlussunnah wal Jamaah, makna iman bil qadar. Apa makna iman bil qadar itu? Wa huwa at-tahdid wa huwa alladhi huwa tahdidullah ta'ala fil azal kullu makhluqin yuhaddiduhu alladhi yujadu alaihi min husnin wa khufin wa naf'in wa dhurrin wa ghairihi. Apa sih yang namanya qadar? Qadar itu ketentuan batasan-batasan Allah di zaman azali yang dibatasi pada setiap makhluk. Yang mana alladzi yujadu alaihi, yang maka terjadi pada manusia makhluk tersebut. Contoh kita akan dilahirkan di tahun berapa, kita dari seorang ibu namanya siapa, seorang bapak namanya siapa, terus kita apakah ganteng, apakah biasa saja, apakah kaya, apakah miskin, apakah perempuan, apakah laki-laki, itu adalah qadar. Apakah kita ahli surga, apakah ahli neraka, fil azal, di zaman azalinya udah ditentukan sebelum kita berbuat apa-apa. Sebelum berbuat apa-apa itu udah ditentukan ahli surga, ahli neraka. Ilmu ta'ala bisifatil makhlukat allati haddadaha fil azal. Artinya keilmuan Allah dengan sifat-sifat makhluk yang Allah haddad, ditakdirkan, dibatasi dalam fil azali, di azal sebelum penciptaan makhluk. Arti iman bil qadar intikadu annama qadarullah ta'ala la budda min hukum. Apa yang telah Allah takdirkan tidak bisa tidak, itu pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Nah, di sini artinya qadarullah haddadahu wa 'allamahu wa khassasathu wa khassasathu iradatu azalan wa katabahu fil mahfuz qabla wuqu'i wa hada wa al-musamma bil qadar indal maturidiyah. Itu pasti akan terjadi. Dan sesuatu yang Allah tidak takdirkan, yastahilu, mustahil akan terjadinya. Jadi sesuatu yang telah Allah takdirkan pasti akan terjadi, sesuatu yang Allah tidak takdirkan tidak mungkin akan terjadi. Dan menekatkan Allah telah menentukan, mentakdirkan kebaikan dan keburukan sebelum diciptakannya makhluk. Dan semua yang ada itu sesuai dengan qada Allah. Itu tadi yang dibaca. Hal seperti inilah yang jadi perdebatan dalam dunia Islam. Maksudnya banyak sekali aliran-aliran. Sebab efeknya sangat banyak. Sekali. Apalagi masalah qada. Masalah benar salah juga udah terjadi perdebatan. Kita kalau yang namanya benar itu apa itu? Cocok dengan hati. Ada lagi? Tidak salah. Yang namanya salahnya tidak benar. Cocok dengan hati. Ini yang namanya benar tidak salah. Berarti yang namanya salah nanti tidak benar. Ada lagi? Sesuai dengan fakta. Sesuai dengan realita yang ada. Terus, lain itu banyak
terjadi apa sih yang namanya kebenaran? Ada yang mengatakan seperti ini. Tadi itu. Yang namanya benar itu adalah sesuai dengan faktanya. Zaid telah datang. Nyatanya Zaid datang nggak? Datang, oh berarti benar. Tidak datang berarti bohong, salah. Itu ada. Nah, umpamanya Zaid tidak datang keyakinannya ini Amam ini. Ustaz Amam ini Zaid tidak datang. Saya mau berbohong. Zaid datang. Hatinya yakin Zaid itu tidak pengen berbohong. Ngomong Zaid telah datang itu benar apa salah? Benar apa salah? Hatinya ingin bohongin. Dia tidak tahu bahwa Zaid itu telah datang. Makanya mengatakan Zaid datang. Pengen berbohong hatinya itu. Itu kata-kata Zaid telah datang itu kebohongan atau kebenaran? Kata-katanya bohong. Lah itu juga udah terjadi ikhtilaf itu. Apalagi seduninya gitu tuh. Ya segini aja udah macam-macam gitu. Jadi ada yang namanya kebenaran itu ya kalau sesuai dengan fakta ya benar, terlepas dari etekan mutakalim. Walaupun etekannya itu menyalahkan, tapi kenyataannya faktanya benar, ya udah dikatakan kebenaran. Ada yang mengatakan harus sesuai dengan fakta dan juga harus sesuai etikot kita. Etikot kitanya saya data, faktanya data itu baru namanya benar. Kalau tidak, ya bukan benar. Salah. Kebohongannya berarti ya sebaliknya, tidak sesuai fakta, tidak sesuai etikot, maka itu kebohongan. Lah nanti umpamanya tidak sesuai fakta tapi sesuai dengan keyakinan, benar apa salah? Menurut pendapat ini? Udah banyak lagi. Kalau pendapat Imam Nadom itu adalah bohong. Jadi sebab tidak ada wasitoh. Ada lagi muridnya Jahid. Itu ada wasitoh. Jadi bisa benar, bisa salah. Bisa benar, bisa salah sampai 4 nanti wasitoh itu. Sampai itu masalah benar atau salah. Sudah terjadi ya. Apalagi koda. Nanti pengaruhnya bahwa manusia itu berbuat seperti kita banyak makanan, banyak minuman. Oh minum. Tidak. Itu kehendak siapa itu? Kehendak Allah atau kehendak kita? Kita tidak makan, ada makanan nih, kita tidak makan diam saja. Cuma dilihatin saja. Ada minuman di depan. Lah kita tidak makan itu kehendak saya atau kehendak Allah? Kehendak hati kita atau kehendak Allah itu? Kehendak hati kita. Berarti Allah tidak ada peran di sana. Kita minum itu kehendak kita atau kehendak Allah itu? Kehendak kita yang diawali kehendak Allah. Ya makanya terjadilah perdebatan gitu. Makanya dalam kita masalah etikot ada 2 pendapat. Sebagaimana Imam dalam fikih kita pendapatnya 4 ahli sunnah itu. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Boleh kamu pegang salah satunya, itu ahli sunnah. Dalam bertauhid itu pegang dua madzhab. Ya, Abu Hasan Al-Asy'ari dengan Abu Mansur Al-Maturidi. Boleh kamu itu berpegang kepada salah satunya. Yang penting jangan dari yang salah satu dari dua itu jangan. Itu bukan ahli sunnah. Lah, dalam masalah qada pun Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu sudah berbeda, walaupun sama-sama ahli sunnah benar. Kata Abu Mansur Al-Maturidi,
itu dahulu qadar apa dahulu qada? Kata Abu Musa Al-Maturidi qadar dulu baru qada. Tapi Abu Hasan Asy'ari qada dulu baru qada. Kita cocok yang mana? Kalau ini cocoknya Abu Hasan. Kalau Pak Nurdin Abu Hasan Al-Maturidi dia qadar dulu ya baru qada. Udah beda itu. Tapi yang benarnya mana? Abu Hasan Al-Maturidi qadar dulu baru. Sebab qadar adalah ilmu Allah. Ilmu dalam menentukan ini nanti terjadi, itu ilmu Allah. Nanti akan terjadinya baru ketok palu. Ini harus jadi laki-laki. Ketok palu itu namanya qad, udah tidak bisa diganggu buka. Itu qada kata Abu Musir kata Abu Hasan Asy'ari. Beda lagi, qada dulu. Ketentuan dulu. Ditentukanlah. Itu adalah ilmunya, itu qada itu adalah ilmu Allah. Nanti pas akan terjadinya itu adalah qadarnya. Maka kata Abu Hasan Al-Asy'ari yang tidak bisa dirubah apa? Qada apa qadar? Qada. Apa qadar? Kalau Abu Hasan Al-Asy'ari, kan Abu Hasan Al-Maturidi yang tidak bisa diganggu gugat apa? Qada. Udah beda itu. Kata Abu Hasan Al-Asy'ari yang bisa dirubah apa? Qada. Qada bisa dirubah kata Abu Hasan Al-Asy'ari. Kata Abu Hasan Al-Maturidi yang bisa dirubah apa? Qadar. Itu masih bisa dirubah. Makanya redaksi hadis la yuradu al-qadar adalah yuradu al-qadar. Ada la yuradu al-qadar illa bidu'a. Ada hadis la yuradu al-qadar illa bidu'a. Hanya tergantung madhab. Tergantung madhabnya. Itu udah baru segitu udah habis sudah. Itu masih ahli sunnah. Apalagi udah di luar ahli sunnah. Seperti ada Jabariyah, ada Qadariyah. Qadar itu Mu'tazilah. Kalau Jabariyah umpamanya kita makan, minum, tidur, apa itu kehendak Allah atau kehendak hambanya itu? Kehendak Allah semua. Yang namanya manusia itu tidak ada upaya. Itu manusia itu bagaikan debu yang terbang di bawah angin. Sudah tidak ada apa masyiah, kehendak, tidak ada irodah. Maka kata Jabariyah bahwa manusia itu tidak ada irodah hurroh, tidak ada irodah hurroh, kehendak yang merdeka, dan juga tidak ada masyiah mustaqillah, kehendak yang mustaqillah yang istiqlal itu bebas berdiri sendiri, tidak ada apa itu kata Qadariyah bahwa kita makan, minum, tidur itu kehendak kita. Allah tidak ada peran apapun. Allah tidak ada peran apapun. Lah kita setujunya yang mana itu? Peran Allah tuh. Peran Allah. Enggak dua-duanya. Setujunya yang mana? Lah ahli sunnah itu tidak kedua-duanya. Tidak kedua-duanya. Kata Qadariyah bahwa manusia itu punya peran. Kita makan minum itu Allah tidak berperan. Sebab nanti menimbulkan kalau Allah berperan nanti terjadilah Allah mendolimi. Kenapa kita tidak iman? Allah yang menentukan kita tidak iman, tapi disiksa juga. Ya Allah dolim. Kata Qadariyah. Jadi memang Qadariyah ini masalah iman bil qadar wal qadar itu adalah sesuatu yang sangat rumit.
tapi hanya bisa dihidupkan dengan basiro. Dan banyak sekali sejarah itu orang-orang cerdas itu tersesatkan dengan kodok bila mana tidak dibarengi dengan basiro. Artinya basiro kita mengatakan hakikat itu dengan perantaraan hidayah dari Allah Subhanahu. Artinya kita menekatkan apa yang telah Allah tentukan pasti akan terjadi, dan apa yang Allah tidak tentukan mustahil akan terjadi. Dan menekatkan bahwa kebaikan, keburukan itu telah ditentukan oleh Allah sebelum diciptakannya makhluk, dan semua yang ada itu sesuai dengan kode-kode Allah. Enggak sesuai dengan janji, jangan sampai lebih dari jam 9 supaya kita lama nantinya. Jadi malam ini kita kaji bersama tentang makna iman bil qada wal qadar. Sebab nanti efeknya itu qada itu efeknya itu setiap per detik mudah-mudahan kita dikasih keilmuan yang benar oleh Allah pada malam ini. Sebab dampaknya setiap kita kecap, kita bertindak itu sesuai dengan etikat kita tentang masalah qada. Ya, enggak Allah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ma bi anfusihim itu apa dulu? Allah tidak akan merubah nasib ma yughayyiru ma biqaumin, apa yang terjadi kepada kaum. Itu pokoknya keadaannya sakit. Kita keadaannya sakit atau kita keadaannya miskin. Kita keadaannya masih bujangan, ya, nikah, atau kalau miskin pengen kaya, kalau sakit pengen sembuh, atau kita lapar, di depan ada makanan pengen kenyang. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kecuali dia mau merubah apa yang ada di hatinya. Itu ya. Lah, bahwa manusia dalil punya masyiah, kehendak. Al-Qur'annya jelas, wa ma yasha'una illa ayyasha Allah. Mereka tidak berkehendak kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Terus manusia juga ada keinginan, irodah. Minkum mayuridul dunya, wa minkum mayuridul. Berarti manusia punya irodah, punya masyiah. Tapi apapun yang dikehendaki diirodai oleh manusia itu juga telah diirodahkan oleh Allah sebelumnya. Maka dalam innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, untuk ahli sunnah isi ma yughayyiru ma bi anfusihim adalah ketentuan yang sifatnya hukum Allah. Hukum Allah. Itu sunnahnya kita ingin kenyang. Lakukanlah sunnahnya, yaitu kita makan. Walaupun tanpa makan pun, kalau Allah menghendaki kenyang, kita akan kenyang. Kalau kita meyakini kalau Allah menghendaki kenyang, ya tetap kenyang. Tidak makan berarti dia tidak mengamalkan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu yang ada dalam hatinya. Dan ma bi anfusihim itu serat dengan hubungannya dengan niat. Maka madar Islam itu adalah hubungannya dengan hati. Kita abadi di surga itu berkaitannya dengan hati kita. Selama saya hidup di dunia berapapun, 1 juta tahun atau saya akan beriman. Maka itulah yang menjadikan dia abadi di surga.
di akhirat itu, di surga itu. Walaupun dalam kenyataannya kita amalnya seberapa sih untuk membeli surga yang abadi itu? Tidak ada sebanding, tidak sebanding. Tapi dengan niat ma bi anfusihim itu kita bisa abadi. Jadi intinya mabawis itu adalah ketentuan Allah yang sifatnya sunatullah, janji-janji Allah atau ancaman Allah gitu. Ma yughayyiru bi anfusihim. Jadi sifatnya janji-janji Allah. Orang yang beramal soleh, Allah janjikan akan masuk surga. Lah, kita tidak beramal soleh ingin masuk surga. Allah kehendak bisa enggak? Bisa saja. Kehendak Allah gitu tuh. Kehendak Allah kita mau masuk surga dengan kita kemaksiatan itu. Tapi kata Allah hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwa janjiku bila mana kamu mau merubah yang ada di hatimu yang tadinya kamu tidak beramal soleh, ingkar, dengan itu kamu jadi iman, maka kita akan berubah yang tadinya kita ahli surga, ahli neraka, ahli surga. Nah, makanya ada hadis seseorang dilahirkan muslim Islam, tapi ketentuan kodok-kodok dia ahli neraka. Pas satu langkah lagi, satu jengkal lagi dia ke surga, dia terpeleset beramal kafir, jadilah dia ahli neraka. Ada orang itu dia terlahir muslim, tapi bapaknya kafir, akhirnya dia jadi kafir. Tapi tinggal satu langkah lagi, satu jengkal lagi dia masuk neraka. Dia dapat hidayah, akhirnya dia masuk surga. Dan yang membuat itu adalah ma bi'an fusi, apa yang ada dalam dirinya. Dan itu bentuk daripada sunatullah. Kita pengen makan, minum, kita pengen seger, minum, kita pengen kenyang, makan, kita pengen tertutup aurat, ya kita pakai baju. Pakai baju. Kalau tidak, ya udah. Walaupun Allah bisa saja tanpa makan kita kenyang, tanpa minum kita segar, tanpa kita pakai baju tertutup aurat kita, tapi kita menyalahi sunat itu dari ma yughayyiru ma anfusihim. Jadi peran daripada ma yughayyiru bi anfusihim adalah istilahnya untuk kita di sunat adalah kasbi adalah kasbi perannya itu. Jadi semuanya itu atas kehendak Allah. Kita makan atas kehendak Allah. Kita minum atas kehendak Allah. Tapi karena wujudnya kita yang melakukan, itu dianggapnya oleh istilah kita laha makasabat walaiha makasabat. Kira-kira bisa dihitung kayak itu. Tambah ruwet ya. Jadi intinya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bagaimana kita hidup itu menjalankan sunatullah. Antajida li sunnatillahi tabdila wa antajida li sunnatillahi tahwila. Kita pengen masuk surga, ya udah. Sunatullahnya itu kita harus iman, beramal soleh. Itu aja lah. Kita iman, beramal soleh. Itu bentuk daripada yughayyiru ma bi anfusihim. Kita tidak mau. Kita kan udah ditentukan. Kita ahli surga atau ahli neraka. Kalau kita ditentukannya ahli surga, walaupun kita hidupnya di sini bebas, kita pasti ahli surga. Lah itu berarti tidak yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kita yang memang menjalankan, itu hanya menjalankan. Tapi bahasanya ahli sunnah wal jamaah itu kita juga ada masyiah, kita juga ada irodah. Walaupun bukan irodah yang hurrah, walaupun bukan masyiah yang mustaqil lah, tapi yang juz'iyah. Dan itulah penentu kita itu apa? Amal kita itu dapat pahala, dapat ikhab itu di sana. Sebab kita yang melakukan. Ya taruhlah, contohnya gini. Kita umpamanya zina ditentukan oleh Allah enggak? Ditentukan, ditakdirkan oleh Allah enggak?
ditakdirkan. Tapi yang merasakan, umpamanya enaknya tidak enaknya zina siapa? Allah atau yang pelaku? Yang pelaku itulah yang namanya kasab itu. Allah itu di sana ditentukannya itu. Coba kamu merasakan yang namanya melakukan zina itu, yang merasakan kamu, bukan saya, walaupun saya yang menentukan dan menghendaki. Tapi tetap ada irodah bagi sang pelakunya. Dan lebih kuatnya kasab itu ya dia merasakan akan umpamanya itu enak tidak enaknya itu zina itu. Yang merasakan itu bukan Allah. Maka itu disiksanya itu ya dari dia melakukan kasabnya itu. Nah, nanti disambung lah, nanti mudah-mudahan ada pencerahan lagi. Coba ya nanti berkisarnya ke sana. Ya enggak. Apa tak? Wa tiqadu anallaha qaddara al-khair al-hasan qata'a wa syarr al-wikal ma'asi qabla khalqil khalqi. Allah mentakdirkan kebaikan, ketaatan, keburukan, kemaksiatan itu sebelum diciptakannya makhluk. Sebelum diciptakannya makhluk, kita itu akan melakukan ketaatan, ini ketaatannya akan melakukan keburukan itu sebelum kita diciptakan. Lah kata khair syar itu menurut pandangan kita, kita makhluk. Tapi pandangan Allah tidak ada sesuatu itu sah, sebab semuanya fi'lullah. Fi'lullah itu tidak ada yang syar. Jelek itu menurut pandangan kita. Makanya untuk mempermudahnya, yang namanya kemaksiatan itu syar. Yang namanya ketaatan itu adalah khair. Tapi apakah itu kemaksiatan itu khair? Apa kemaksiatan adalah syar? Benar-benar kemaksiatan tidak bisa gitu. Kadang-kadang justru kemaksiatan itu menjadikan suatu kebaikan. Kadang-kadang ketaatan menjadikan suatu keburukan. Makanya ada istilah orang masuk surga gara-gara maksiat. Orang masuk neraka gara-gara taat. Yadkhulu ar-rajul al-jannah bima maksiati. Seseorang masuk surga karena kemaksiatannya. Seseorang masuk neraka karena ketaatannya. Itu kan pandangan kita itu taat itu maksiat. Ada orang maksiat, tapi hatinya merasa bersalah, merasa sakit, merasa hina, merasa orang yang sangat rendah sekali. Kebaikan atau keburukan itu? Kebaikan kemaksiatan itu. Ada orang sholat tahajud, tiap baca Quran, tiap minggu tamat. Ketaatan enggak? Tapi ketahajudan yang membuat dia itu meremehkan orang lain, merasa dirinya paling baik. Sholatnya, baca Qurannya keburukan apa kebaikan? Keburukan itu. Sholatnya itu tahajudnya itu keburukan, sebab menimbulkan ujub takabur, yang akan mengantarkan ke neraka. Jadi sebenarnya itu bukan ketaatan sebenarnya itu. Sholatnya itu. Jadi bagi Allah itu tidak ada yang namanya syar, semuanya khair semua. Khair baik, sebab itu adalah iradatullah, ilmullah, wa iradatullah, wa qudratul, wa fi'lullah. Semua yang terjadi itu adalah sesuai dengan ilmu Allah. Semua yang terjadi sesuai dengan iradat Allah. Semua yang terjadi sesuai dengan qudrat Allah. Semua yang terjadi itu bentuk daripada fi'lullah. Masa ada fi'lullah jelek? Dan itu mustahil bagi Allah. Kejelekan bersemat ke Allah. Mustahil. Makanya umpamanya ada orang Fir'aun, dia ditakdirkan kafir, dia ditakdirkan masuk neraka. Itu adalah bentuk dari fi'lullah. Itu adalah lil hikmah. Sesuatu yang mengandung hikmah tidak ada yang jelek, semuanya bagus semua. Abu Jahal jadi orang kafir, itu fi'lullah. Dia melakukan itu
yang dilakukan oleh Allah itu mengandung hikmah, dan sesuatu yang mengandung hikmah adalah kebaikan. Jadi pandangan kita. Coba kalau secara ditanya bahwanya ini orang melakukan hakikatnya adalah Allah melakukan, tapi ini kejelekan itu jangan dihitungkan dengan sebenarnya kejelekan itu. Yang namanya secara umum, yang namanya maksiat itu adalah kejelekan, yang namanya ketaatan adalah keburukan. Tapi secara dohiron wabatinan. Ya, yes. Tapi kalau niat adalah filul qalbi. Tapi yang namanya niat itu adalah sangat penentu. Sangat penentu. Makanya tadi salah satu tafsir ulama, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu adalah hati. Ma bi anfusihim adalah gerak-gerik hati. Atau bisa diartikan yang sesuatu yang tertanam dalam hati. Kita tertanam dalam hati keimanan yang kuat. Kita berbuat maksiat apapun itu bisa akan menghapus kemaksiatannya dengan keimanan. Kita di dalam hatinya ada syak. Kita melakukan ketaatan apapun, yang ketaatannya amalannya secara dohir seperti nabi, seperti wali, juga akan lenyap. Sebab sesuatu yang ada dalam hati itu akan lenyap. Walaupun kita amalannya secara dohir seperti wali, tapi ada syak di hatinya, mabian fusihimnya, kesakan, maka akan lenyap habaan mansur. Tapi dengan kita kemantapan hati tidak ada syak sama sekali, kita melakukan kemaksiatan, maka kemaksiatan akan terhapus dan keimanannya. Makanya ada salah satu pendapat, karena kenyataannya seperti itu, pendapat aliran Islam, seorang beriman tidak menjadikan madorot segala kemaksiatannya. Sebagaimana orang kafir tidak beriman, tidak akan memberi manfaat semua amal soleh, amal ketaatannya tidak benar gak itu? Ada orang kafir tidak ada iman, wah seperti dia moral selalu berbuat baik, memberi manfaat gak di akhirat? Tidak memberi manfaat. Maka kalau kebalikan seperti itu, iman pun benar-benar iman, maka kemaksiatan tidak memberi madorot. Makanya yang namanya niat yang asli itu bukan sebabnya bukan kasbi. Jadi kan diawali dari hadis terus khotir terus hadisun nafsi terus azam, terus dari azam terus jadi itu beruntutannya itu semuanya biilmillah, biiradatillah, biquddatillah, dan menentukan min fi'lillah. Semuanya itu min fi'l, prosesnya itu. Tapi untuk menentukannya hal seperti itu dengan bagaimana kita seorang hamba. Maka seorang sama-sama niat. Dalam Al-Quran kan ya filladina amanu walladina utul ilma darajah. Lah, yang menjadikan kualitas niat kita itu tergantung ilmunya. Ada dua orang, sama-sama iman, sama-sama beramal soleh, sama berimannya, sama beramal soleh, tapi ilmunya beda. Itu beda kelas di surga. Sama beramal soleh dengan disertai keilmuan. Yang satu pahalanya momennya cuma yang 10, yang satu bisa 1 juta dengan keilmuan. Itu bisa mengangkat dari walaupun praktek dalam amalnya sama persis. Alladzina utul ilma darajat. Lah kita untuk supaya niat beres itu makanya harus ditunjang dengan keilmuan. Lah kita dikasih ilmu itu juga ya dikehendaki oleh semuanya ditakar ilmuwan kita itu. Ini dikasih ilmunya segini, ini dikasih ilmunya segini.
tapi tetap kita tidak boleh putus asa. Sebab Allah memperlakukan sunnah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya kita terus saja udah. Terus saja. Makanya sesuatu yang sangat hina sekali sebenarnya itu. Apa setan. Setan itu bisa dikatakan makhluk yang manapun itu adalah serba salah. Kalau kita orang yang beriman itu serba benar. Umpamanya kita melakukan kemaksiatan, kita kan disuruh oleh setan itu, ayo maksiat. Tapi di dalam kemaksiatan bila mana kita tobat itu suatu kebaikan dan sangat dicintai oleh Allah. Setan nyesel dengan menyuruh kita kita nyuruh maksiat ini masuk ke orangnya suka tobat ini. Kalau udah tobat kita boleh yang tadinya itu baru pokoknya kalau naik itu kalau dibiarkan itu naiknya sedikit baru 100 tangga gara-gara maksiat jadi langsung 1000 rugi nggak setan itu? Suruh dia taat terus tidak maksiat salah. Dia suruh maksiat akan melesat salah lagi. Yang hina itu setan itu di dunia atau dia orang mukmin bagaimana kondisinya akan selalu baik. Orang mukmin asli mukmin maksiat tobat baik gitu. Ketaatan syukur. Kita dikasih banyak uang syukur. Kita tidak dikasih banyak uang sabar. Baik semua. Itu akan membuat setan pusing gitu. Galau gitu. Ya gitulah ya enggak. Assalamualaikum. Jadi kita akan apapun yang kita lakukan akan selalu baik dan baik. Itu bila mana kita dalam menjalankan kehidupan ini dengan ilmu. Yakin kita itu melakukan apapun kita tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri. Kita tidak mampu mengatur kita sendiri, kita tidak mampu itu. Kita tidak mampu. Kita pengen A, nyatanya kita seperti dipaksa untuk dapatkan B. Pengen ya si istri mah yang itu, tapi ya gimana ya? Akhirnya ya udah. Kita memang sebenarnya tidak bisa. Hidup itu kita memilih itu. Hidup itu pilihan, ya pilihan tapi enggak kalau sesuai dengan pilihan Allah. Kalau kita sesuai dengan pilihan Allah nggak bakalan gitu itu akan terjadi yang kita inginkan, yang kita pilihkan itu. Maka kenyataan seperti itu, umpamanya kita melakukan kemaksiatan, yakini bahwa ini adalah fadl Allah. Ini adalah fadl Allah. Ya, ketaatan dulu. Ini fadl Allah. Kita tidak ada peran sama sekali. Umpamanya kita melakukan kemaksiatan, meyakini ini adalah keadilan Allah. Ini dampak dari kejelekan diri kita. Itu sesuai dengan ahli sunnah wal jamaah. Kalau Jabariyah kan bilangnya gitu, saya melakukan maksiatan ini Allah dikehendaki gitu. Nah kalau kita ahli sunnah tidak, ini adalah dampak dari kejelekan diri kita. Maka untuk kita hablum minallah hablum minan nas, cukup dengan apa yang ditujukan oleh bapak kita Nabi Adam alaihi salam. Beliau memakan buah kuldi dikehendaki oleh Allah bukan? Dikehendaki oleh Allah. Ditakdirkan oleh Allah bukan? Ditakdirkan oleh Allah. Tapi beliau menyalahkan siapa? Menyalahkan diri sendiri. Tidak menyalahkan Allah. Jangan kita mengikuti musuh bapak kita iblis. Iblis tidak sujud kepada Nabi Adam. Dikehendaki Allah bukan? Ditakdirkan Allah bukan? Tidak sujud. Tapi apa alasannya? Bima awetani ini sebab kau menyesatkan diri. Jadi itu menyalahkan Allah kalau iblis. Lah kita itu kalau kebaikan itu semata-mata dari Allah, akhirnya akan hilang ketakaburan, akan hilang ujub, akan hilang kita merasa lebih baik dari orang lain. Orang kita itu semuanya dari Allah, kebaikan itu.
Tapi kalau kita melakukan kejelekan itu karena kita mendolimi diri sendiri. Maka ahli sunnah itu ya memang dalam kenyataannya tepat dalam untuk kehidupan kita bersosial itu dengan Allah atau dengan makhluk. Kalau kita jabariyah itu akan berbahaya baik dengan Allah atau dengan makhluk. Kalau kita Mu'tazilah Qadariyah juga akan berbahaya. Kita tapi kalau ahli sunnah itu akan terjadi keharmonisan. Jadi kita ahli sunnah wal jamaah. Jadi intinya kita selalu apa yang dijalankan oleh para nabi, dijalankan oleh kekasih Allah. Kita ingin hidup enak, udah contohnya jelas Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, iya. Ya satu lagi lah, coba dari luar. Ya. Dengan ketentuan dan takdir Allah. Nah Allah sebenarnya si A terlahir bagi seseorang dengan dia lahir tahun ini, bulan ini, hari ini, jam ini, itu udah kehidupannya bagi seseorang itu udah kebaca semua itu. Kebaca semua umurnya berapa, nanti dia akan mengalami kehidupan berapa, usahanya nanti gimana, itu akan udah kebaca semua bagi orang-orang tertentu. Dan itu yang bisa membacanya tidak bisa orang yang dia soleh, juga bisa orang yang tidak soleh. Lah kalau orang yang soleh dia bisa membaca itu binurillah dan merupakan anugerah. Kalau dia tidak soleh bisa membaca itu tetap dengan apa yang diberikan oleh Allah, tapi itu bukan suatu anugerah, tapi istidraj. Gitu. Jadi lihat saja, dia diberi ilmu Allah itu sebab pelaku dalam alam semesta itu ya Allah satu. Jadi apa yang Allah lakukan kepada para nabi juga Allah bisa memperlakukan kepada bukan nabi. Kehebatan mukjizat, kehebatan karomat itu ya sebagaimana apa para nabi juga para selain nabi mampu. Berarti menghidupkan orang mati sama. Selain Nabi juga mampu kalau dikehendaki oleh Allah. Jadi ya tergantung lihatnya saja. Kalau orangnya ibadahnya bagus itu namanya kalau dalam bahasa itunya firasa. Ada bahasa itaku firasatal mu'minin fa innahu yaqulu ilmuillah. Takutlah kamu akan firasat orang mukmin sebab dia melihat dengan Allah dan tidak bakalan meleset. Jadi ya kalau lihat orangnya orang soleh ya udah nanti kita diikuti. Umpamanya orang yang tidak soleh ya udah. Umpamanya kejadian pasti pun jangan kita ikuti. Dan itu adalah ilmu-ilmu yang sifatnya Allah berikan kepada siapapun yang dia kehendaki. Nah, dengan kita melihat tangan, dengan melihat kelahiran juga ya bisa. Dengan melihat kelahirannya itu. Ya kita pernah ya ada seseorang di Abu Masar Al-Falaki. Namanya siapa ini? Ibunya siapa ini? Ditulis. Kita pada sih lagi mainan saja. Tapi sesuai dengan kitab Abu Masar Al-Falaki. Orang yang lahirnya ini kita tidak tahu kehidupan orang tersebut, kehidupannya. Nanti orang ini dia usia sekian, bapak ibunya akan cerai, lalu dia akan menikah lagi ibunya, bapaknya akan menikah lagi, orang yang kelahiran. Dia hanya melongo saja. Jadi memang ibu saya cerai itu memang udah ada ketentuannya semenjak saya lahir katanya. Ya memang seperti itu lahir itu. Nanti ibu bapaknya akan cerai usia sekian itu dia. Itu hubungannya terus berkesinambungan kalau seperti itu. Itu baru Abu Masar Al-Falaki gitu. Apalagi kalau udah melihat dia langsung tentang kelahirannya, terus dengan watak tangan makanya oleh Islam itu yang boleh dilihat kalau mau nikah itu wajah dan telapak tangan. Kenapa selain itu tidak boleh?
Itu sebab telapak tangan itu bisa membuktikan dalamannya perjalanan itu. Tapi kan perlu ilmu ya. Ya kalau wajah mah jelas lah. Oh saya suka, saya tidak suka. Gitu. Tidak suka. Jadi ya kita yakini bahwa semuanya yang melakukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kita telah ditentukan akan kita berhuni di surga apa di neraka sudah juga ditentukan oleh Allah. Tapi kita yakini Allah sama sekali tidak mendolimi. Kita mendolimi diri kita sendiri. Apalagi Allah mau mendolimi, berkehendak untuk mendolimi pun tidak. Makanya Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah telah menentukan aturan-aturan agama. Ada ancaman, ada janji. Untuk kita dapatkan janji, maka kita lakukan apa-apa yang telah Allah tentukan. Kalau kita ingin dapat ancaman, ya silakan. Kita hidup dengan kita mengikuti hawa nafsu kita. Yang mudah-mudahan kita semuanya ya kasih petunjuk lah yang terakhir bahwa masalah qada ini yang sebenarnya tidak bakalan mampu diketahui oleh akal, hanya diketahui oleh basirah. Adakah orang yang mengatakan qada? Banyak. Bahwa qada ada bahasa hadis la tafsu sirrul qadar fa innahu kufur. Jangan kamu sebarkan tentang rahasia qada itu adalah kufuran. Maka mudah-mudahan kita mengetahui qada ini bukan dengan akal kita tapi dengan basirah kita sebagaimana keimanan. Allah ada, itu ada kalanya bidalil, ada kalanya bil kasfi. Bidalil akhirnya kita mengarahkan akal dengan apa? Premis lah, dengan apa? Kias-kias yang mantap. Dengan kias-kias yang mantap. Sebab artinya juga akal. Akhirnya kita dapatkan kebenaran. Ada yang iman itu bil kasfi, langsung dikasih oleh Allah itu kasaf, yang akhirnya mengetahui tentang wujud Allah, tentang qada Allah, dan itu hanya bisa dicapai dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kalau kita semuanya takwa itu adalah sunatullah, janji Allah tentang hakikat agama, tentang apa sir-sir agama, apalagi tentang qada, semuanya akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana para nabi, para wali, terutama sekali oleh Imam Ghazali. Ini tidak bisa diketahui kecuali kalau kamu melakukan ketaatan, nanti akan dibukakan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita Allah wa yu'al Allah. Mudah-mudahan kita kasih modal berupa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita mengetahui tentang qada yang sejatinya. Cukup untuk kita tentang mengimani makna qada. Artinya sesuatu yang tidak ditakdirkan oleh Allah pasti akan terjadi, sesuatu yang tidak ditakdirkan Allah tidak mungkin terjadi. Bahwa keburukan, kejelekan itu ditentukan oleh Allah sebelum diciptakannya makhluk, dan tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini kecuali di qadaihi wa qadar. Itu saja yang kita pegang. Nanti akan rasa, akan semuanya baru kita dipahami kalau kita dikejar dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja, mohon maaf segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.